Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Salaf. Kita akan melanjutkan poin yang ke-93, masih berkaitan dengan iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di poin yang ke-93 berkata muallif hafizahullah taala, tidak menjadikan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai perantara untuk meminta dan memohon pertolongan kepada Allah ketika beliau telah wafat. Kemudian beliau jelaskan poin ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam manhaj. Mereka berada di dalam sikap dan cara beragama, dan juga mereka berada di atas akidah yang sahih dan juga lurus. Oleh karena itu kita tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka yang menjadi kuburiyun. Kuburiyun ini istilah dinisbatkan kepada kubur. Kuburiyun maksudnya adalah orang-orang yang suka menyembah-nyembah kuburan atau bersikap secara berlebih-lebihan terhadap kuburan atau sahibul kubur. Jadi kita tidak pernah mendengar seorang pun dari kalangan para sahabat yang menjadi kuburiyun, yakni para penyembah kubur yang meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, baik secara langsung meminta kepada penghuni kubur atau penghuni kubur mereka jadikan sebagai wasilah. Ini tidak pernah ada kisahnya, ya, sahabat yang kemudian jadi kuburiyun model seperti itu. Karena orang yang meminta-minta atau bersikap berlebih-lebihan kepada kubur, imma dia langsung meminta-minta kepada sahibul kubur, dia datang ke satu kuburan yang mungkin dia anggap keramat, dia tokohkan orang yang dikubur di situ, kemudian langsung minta, wahai fulan bin fulan, aku meminta kepadamu tolong diriku, keluarkan aku dari musibah yang sedang menimpaku, atau dengan ungkapan yang lainnya dari doa-doa atau permintaan. Ini berarti berdoa secara langsung, atau menjadikan sahibul kubur tadi sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Misalkan begini, wahai fulan bin fulan, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau kan orang soleh, engkau orang yang dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Sedangkan saya siapa? Saya bukan orang soleh. Saya tidak pede, ya, kalau langsung minta kepada Allah. Makanya atawassalu bika,
ya, aku bertawassul denganmu, tolong sampaikan hajatku kepada Allah. Hajatku ini dan seterusnya. Nah, apakah dengan model pertama ataukah dengan cara yang kedua? Ini tidak pernah ada kisahnya, tidak pernah kita dengar di antara sahabat yang melakukan hal seperti itu. Baik para jamaah, mereka para sahabat tidak pernah meminta-minta kepada kubur-kubur tertentu yang dianggap besar dan mulia, hatta kepada kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wa atamu taslim. Ya, ini tidak pernah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu kita tidak pernah menemukan satupun riwayat yang sah. Apakah itu riwayat yang sahih ataukah riwayat yang hasan, bahwa para sahabat atau salah seorang saja dari mereka yang kemudian pernah mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hatta sekali saja untuk meminta dan memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara beliau yang telah wafat, sama sekali tidak pernah ada. Baik para jamaah. Padahal beliau sampaikan di sini tidak sedikit mereka mengalami masa-masa sulit, ya, seperti kemarau yang berkepanjangan, musim-musim paceklik. Namun ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendatangi kubur beliau untuk bertawassul kepada beliau agar supaya Allah menurunkan hujan. Padahal ketika beliau masih hidup dan terjadi musim kemarau yang membinasakan mereka, maka para sahabat bertawassul kepada beliau, yakni dengan doa beliau. Adapun setelah beliau wafat dan terjadi musim kemarau, maka para sahabat bertawassul kepada paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaik binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina qala fayusqawun. Rawahu Al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apabila mereka ditimpa musim kemarau, beliau meminta hujan kepada Allah dengan perantara doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Seraya berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepadamu dengan doa Nabi kami, ya, untuk meminta hujan kepadamu. Kemudian engkau menurunkan hujan ya Allah kepada kami. Sekarang kami bertawassul kepadamu dengan doanya paman Nabi kami, maka fasqina, turunkanlah hujan kepada kami. Baik para jamaah, jelas ya dari riwayat ini kenapa Umar kemudian bertawassulnya dengan paman Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, karena Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Yang masih hidup adalah pamannya, qarabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Anas menyatakan kemudian diturunkanlah hujan kepada mereka. Maknanya apa ini? Berarti doa mereka diijabah. Masyaallah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ketika kita mengalami pengalaman seperti ini sungguh sangat luar biasa. Artinya betapa Allah itu mujib, Allah itu menjawab doa para hambanya dengan yang berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ketika istisqa, minta hujan, kemudian beberapa saat setelah itu, sehari atau 2 hari setelah itu kemudian turun hujan, tentu ini kegembiraan yang sangat luar biasa. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, riwayat inilah akidah yang sahih dan lurus yang berjalan
di atas hidayah dan juga cahaya Al-Quran dan juga sunnah dalam mentauhidkan Rabbul Alamin. Poin penjelasannya, perhatikan. Kalau sekiranya meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang sudah mati, misalnya dengan cara mendatangi kubur mereka dari orang-orang yang dianggap besar dan mulia, atau dari jauh. Nah, kalau seandainya sekiranya itu dibolehkan, itu disukai, tentunya para sahabat telah ramai-ramai mendatangi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kubur yang termulia di dunia ini. Ya, saat mereka mengalami masa-masa sulit seperti musim kemarau yang berkepanjangan, gitu ya. Karena kalau mau hebat-hebatan kuburan siapa yang paling hebat? Ikhwan, kuburan siapa paling keramat? Jelas kuburan Nabi, gitu ya. Kuburan Nabi, karena Nabi Sayyidul Anbiya wa Imamil Al-Mursalin. Taib para jamaah. Akan tetapi mereka itu tidak melakukannya. Tidak pernah terjadi sepanjang hayat kehidupan mereka selama 1 abad atau lebih. Gak ada kisahnya itu. Mereka ramai-ramai berbondong-bondong ke kuburan Nabi, melakukan ritual-ritual tertentu di situ. Gak ada. Illa ziarah, kecuali hanya sekedar ziarah kubur. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, adapun mengadakan ritual, apapun itu istilahnya, tawasulankah, tabarukankah, begitu ya, atau haulkah, ini tidak pernah terjadi dan sampai saat ini. Ada orang merayakan haul Nabi di sana? Ada nggak, ikhwan? Ya, orang dekat-dekat saja terlalu lama di situ sudah diusir-usir, kan begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bertawasul kepada beliau ketika beliau telah wafat. Bahkan kejadian di atas menunjukkan kepada kita alangkah bersihnya tauhid para sahabat dari segala bentuk kesyirikan yang akan mengotori dan menodai tauhid mereka. Mereka tidak mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujan kepada Allah. Akan tetapi mereka bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib, ya, bin Abdul Muttalib yang masih hidup dengan doanya, bukan dengan zatnya, ya, bukan dengan zatiyahnya, bukan dengan dirinya, tapi dengan doanya. Baik. Kalau kepada kubur Nabi saja mereka tidak mendatanginya untuk bertawasul kepada Allah dengan perantara beliau yang telah wafat. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kubur-kubur yang lainnya? Lalu bagaimana dengan kubur-kubur yang lainnya? Jelas tidak akan. Wong Nabi saja kuburan yang paling mulia tidak mereka datangi, apalagi kubur-kubur yang lain. Baik, para jamaah, pahamilah di sini, sungguh hadis ini merupakan petir yang nyambar-nyambar dan membakar hangus setiap kepala dan tubuh ahli bidah bersama para pengikut mereka. Mereka itulah kaum kuburiyun yang selalu menamakan penyembahan terhadap kubur dengan nama atau istilah tawassul. Dan kita juga mengingatkan gitu ya, tawassul itu tidak semua haram. Ada tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Begitu ya. Nah, sebagian orang ketika mendengar pembahasan ini, ya, kadang ya gagal paham. Gitu. Ya, masa katanya tawasul dilarang-larang, dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan. Baik, para jamaah, kita katakan tidak semua tawasul itu dilarang. Ada tawasul yang masyru', ada tawasul yang dibolehkan secara syariat. Tawasul dengan apa itu? Tawasul dengan iman dibolehkan. Tawasul dengan apa lagi? Dengan amal saleh, ya, seperti kisah 3 orang yang terjebak di gua itu. Mereka tawasul dengan amal saleh. Ya Allah, jika seandainya amal yang aku kerjakan itu ikhlas karenamu, farij anna qurbana,
tolong selamatkan kami dari musibah yang menimpa kami. Ternyata bergeser kan batu yang menghalangi pintu gua itu. Ini tawasul dengan amal saleh. Baik. Kemudian tawasul dengan apa? Tawasul dengan apa lagi yang dibolehkan? Dengan doanya orang saleh yang ada di hadapan kita, terjadi komunikasi antara dia dengan kita, ya. Nah, itu dibolehkan. Tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, nah ini tidak ada kisah. Yang ada justru para sahabat ketika terjadi paceklik, mereka bertawasulnya kepada kerabat Nabi yang masih dekat, yang masih hidup, yakni pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi kuburiyun ini mereka menamakan tawasul yang dilarang secara syariat tadi dengan mereka menamakan ritual mereka itu dengan istilah tawassul. Sehingga orang-orang yang awam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa saja mereka itu tertipu dengan istilah ini. Apa salahnya tawassul? Ini kan istilah syariat. Tawassul, tabarruk, ngalap berkah, tawassulan, sholawatan, hubbun nabi, mahabbatun nabi, cinta kepada nabi, cinta kepada rasul, dan istilah-istilah lainnya. Nah, ini diingatkan oleh beliau di sini. Pada hakikatnya mereka telah menamakannya bukan dengan namanya yang asli, yang ada di dalam Islam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam dua buah hadis sahih di bawah ini. Hadis pertama riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi menyatakan, inna nasan min ummati yashrabuna al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sesungguhnya sebagian manusia dari umatku akan meminum khamr, kemudian mereka menamakannya bukan dengan namanya yang asli. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, wallahu a'lam, bahwa sebagian dari umat ini akan minum khamar. Minum khamar apa hukumnya? Dosa besar. Ya kan? Dosa besar. Sebagian dari umat ini akan ada yang minum khamar. Kemudian mereka menamakan khamar itu bukan dengan nama aslinya yang telah dikenal oleh manusia, akan tetapi dengan nama-nama yang lain yang mungkin manusia tidak mengenalnya. Bahkan yang menyamarkan mereka seperti khamar dinamakan dengan obat. Baik, para jamaah, apa istilah-istilah khamar di masa ini? Orang kalau jualan khamar kemudian dia kasih label khamar, gitu. Ada enggak? Enggak ada. Minuman memabukkan. Itu kan nama aslinya kan? Minuman memabukkan. Kemudian dipajang. Ada yang begitu? Tidak ada. Pasti dikasih nama yang lain. Apa namanya? Anggur merah, whisky, apa lagi? Itu apa? Khamr kah? Bukan, ini whisky. Apa lagi? CT, apa itu? Ara, apa lagi? Ciu kah? Ya, ciu. Atau apa lagi? Bir, vodka, apa lagi? Ayo sebutin. Barangkali ada yang pengalaman. Murojaah. Barakallahu fikum. Apa lagi misalkan? Kalau minuman sudah jarang gini ya, sekarang obat-obatan. Narkoba. Narkoba itu apa? Istilahnya apa? Itu singkatan bukan? Narkotika. Baik, para jamaah. Apa ini yang memabukkan di daun ini? Ganja. Orang kalau sedang pakai ganja, apa namanya di sini? Nyimeng. Nyimeng apa? Ternyata mau mabuk-mabukan. Kalau orang nggak paham nyimeng itu apa, ternyata mabuk
mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Banyak sekali istilahnya. Ya, banyak sekali istilah. Rokok juga begitu kan, banyak istilahnya. Apa istilah rokok? Udud, udud, nyebat, gitu. Apalagi banyak sekali istilah-istilah yang kemudian menyamarkan hakikat daripada aslinya. Nah, demikian para jamaah. Ini apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh benar-benar terjadi di masa ini. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menyebut, memberi nama, memberi label kepada khamr ini dengan yang bukan namanya. Sehingga orang-orang yang tidak paham tentu mereka akan tertipu. Begitu ya. Begitu kalau orang nggak ngerti kan tertipu. Ini apa sih sebetulnya? Baik para jamaah. Saya pernah dijailin teman di pesantren. Ada di wadah kecil begitu ya. Kata saya, ini apa? Saya baru lihat gitu. Oh, itu kacang, enak itu. Iya kan? Iya, kacang. Coba antum buka katanya. Saya buka gitu ya. Ya kayak pipih-pipih gitu. Saya buka, memang ada kayak biji di dalam. Saya makan, enak banget itu. Ternyata saya makan baru satu gigit, luar biasa. Pahitnya minta ampun. Apa itu namanya? Biji mahoni. Mahoni para jamaah. Disebut kacang. Ya siapa yang tidak tergiur gitu. Ini kacang daerah mana gitu. Saya baru lihat waktu itu. Ternyata mahoni. Nah, itu kan pahit banget. Saya pernah makan mahoni di sini. Itu satu gigit saja luar biasa. Nggak tahu hilangnya berapa jam itu. Pahit benar. Nah, ini kan kalau orang jahil nggak ngerti. Saya nggak pernah tahu mahoni itu kayak apa. Ternyata itu bijinya mahoni. Ya, pohon mahoni itu. Nah, ini berbahaya. Orang kalau tidak mengerti hakikat, kemudian dilabeli dengan nama-nama yang lain, label-label yang lain, kan bisa saja dia tertipu, terjebak di dalamnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sabda Nabi yang tadi disampaikan, yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakannya bukan dengan namanya. Ini merupakan kaidah yang sangat besar tentang menetapkan suatu nama, bahwa sesuatu itu harus dinamakan dengan nama aslinya, bukan dengan nama-nama yang lain. Hatta manusia tidak boleh dinamakan dengan nama-nama hewan atau sebaliknya. Betapa banyak ikhwan di masa ini orang nyebut temannya bukan dengan namanya, ya kan? Ya tidak ini. Ada yang menyebutnya dengan nama-nama hewan. Dan biasa sekali. Seperti sesuatu yang dianggap lumrah. Bahkan para jamaah anehnya ketika temannya memanggil dia dengan nama binatang, dia nyaut. Nah, ini lebih aneh lagi. Nyet, kemana nyet? Jadi panggil monyet. Kesini. Berarti dia monyet. Itu ridho dia dipanggil monyet. Apalagi ya zaman sekarang ikhwan bahasa-bahasa anjing. Gitu. Jing, kemana jing? Ini biasa banget. Bahkan sebagian malah ketika dinasehati begitu ya, diingatkan. Loh terus emang kenapa dengan anjing? Ya kan nama. Yaitu bahasa kasar. Terus halusnya apa? Bahasa halusnya anjing apa? Gogok gitu. Enggak ada. Sebagian mengeles para jamaah yang dirahmati Allah. Ini banyak sekali. Dan nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam, ini penyimpangan di dalam syariat. Ada orang bikin konten begitu ya, demi konten ya. Orang kadang nyebut temannya itu bukan dengan namanya lagi, tapi nama-nama binatang. Kuya, mau kemana Kuya? Ya temannya dipanggil Kuya. Antum tahu Kuya itu? Apa bahasa Indonesianya Kuya itu? Kura-kura itu, yang ada batoknya itu. Nah, ini biasa di sebagian kalangan. Nah, ini tidak boleh. Menamakan manusia tidak boleh dengan nama-nama binatang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas merupakan kaidah umum, maka dia tidak terbatas hanya pada masalah khamr saja. Jadi hadis ini dijadikan kaidah umum sehingga
ya kita bisa menerapkannya kepada perkara-perkara yang lain. Ya, tidak sebatas pada khamar saja. Untuk manusia tidak boleh ya memanggil orang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kecuali dengan namanya. Jangan panggil manusia dengan nama binatang. Demikian pula hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita analogikan kepada yang selainnya. Maka kemudian ya ada turunannya setelah itu. Misalnya ya ada orang menamakan tauhid dengan syirik. Mereka telah menamakan tauhid dengan syirik. Mereka menamakan ibadah dengan kesyirikan. Atau sebaliknya, menamakan kesyirikan dengan tauhid. Ada yang menamakan sunnah dengan bid'ah. Atau bid'ah dinamakan dengan sunnah. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang tersebar, kemudian mereka menganggapnya sebagai sunnah. Nah, pun demikian, ada yang menamakan judi dengan apa? Kegiatan sosial. Sosial apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Kegiatan sosial itu. Begitulah, bahasa-bahasa yang kelihatannya keren tapi sebetulnya itu perjudian. Ini kegiatan sosial, begitu ya. Barakallahu fikum. Atau ini hadiah, ya, ini bonus atau apapun istilahnya. Aslinya adalah perjudian. Aslinya adalah perjudian. Nasallallahu alaihi ya. Negeri kita sedang darurat judi online ini. Mengerikan, begitu ya. Karena ternyata pemasukannya besar, gitu ya. Enggak kaleng-kaleng para jamaah. Bisa ribuan, ratusan triliun hasil dari judi. Siapa yang menjadi korban? Menjadi korban ya siapapun yang mengikutinya, gitu kan. Yang terjerat di dalamnya. Yang diuntungkan siapa? Para bandarnya, gitu. Enggak ada ceritanya orang gara-gara judi kemudian kaya raya, enggak ada. Yang ada semakin bangkrut, rumah tangga rusak, begitu ya. Anak enggak keurus. Dan ini wabah, musibah yang menimpa ya kaum muslimin. Ya, karena negeri kita ini mayoritas apa? Muslim. Kalau kemudian dideteksi ini masyarakat Indonesia yang terjerat judul itu, judi online, siapa kira-kira kebanyakannya? Dominannya kaum muslimin. Bahkan miris lagi, ada ibu-ibu yang cerita, Ustaz, ya. Suami saya suka main judi online, pasang slot. Ini udah ngaji, Ikhwan. Gitu ya. Bisa terjerat ini. Ini dosa besar, jangan dianggap enteng. Dan ingat, satu dosa itu dia akan memanggil dosa-dosa yang lain. Awalnya mungkin coba-coba judi online, pasang 100.000, pasang 200.000. Ketagihan karena dibantu syaitan. Ketagihan, nanti merembet itu. Coba-coba narkoba, habis narkoba apa? Coba-coba main wanita, dan demikian seterusnya. Kalau sudah terjerat, apalagi sudah kecanduan, berat. Ya, semakin jauh orang itu terperosok ke dalam jurang, semakin berat dia untuk kembali ke permukaan menyelamatkan diri. Maka hati-hati dengan talbisnya iblis. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Karena satu dosa itu akan merembet kepada dosa-dosa yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Mereka menamakan riba dengan bunga. Ya, bunga lambang keindahan, lambang kecantikan, bunga. Padahal aslinya riba. Coba kalau jujur mereka itu. Pak, kalau Bapak deposit di kita, kalau Bapak nyimpan di kita, kalau Bapak nabung di kita, ini loh ribanya sekian persen. Kira-kira laku nggak ikhwan? Tidak laku. Makanya mereka namakannya bukan dengan riba, ya, tapi dengan bunga. Bunganya sekian. Ini sebetulnya pendahulunya ada. Siapa pendahulunya? Yang suka nama-namain sesuatu yang diharamkan dengan nama-nama indah dan menarik. Iblis. Pendahulu orang-orang kayak gini itu iblis. Ada pohon larangan yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Adam dan istrinya. Dikasih nama oleh iblis syajaratul khuldi. Ini pohon kekekalan, padahal pohon larangan. Dikatakan pohon kekekalan, yang kalau kamu dekat-dekat pohon ini makan buahnya, kamu bisa kekal di surga ini. Ditipu. Ini
Aslinya pohon larangan. Kemudian diperdaya Nabiullah Adam alaihi salam ya dengan istilah ini syajaratul khuldi. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan kepadamu syajaratul khuldi, pohon kekekalan, dan satu kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Nah, ini triknya iblis. Dan terus diikuti oleh siapa? Oleh para pengikut iblis, dari setan bangsa jin ataupun dari setan bangsa manusia. Nah, itulah mereka yang menamakan sesuatu bighairi ismiha, dengan yang bukan namanya. Tadi tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah, maksiat dikatakan taat, taat dikatakan maksiat. Na'udzubillah. Baik para jamaah. Jadi orang menamakan riba dengan bunga atau dengan upah tambahan atau uang jasa atau administrasi ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, kalau kita mau turunkan contoh-contohnya banyak sekali. Selingkuh aja kan diplesetkan ikhwannya. Selingan indah, rumah tangga utuh. Selingkuh, zina, jijik-jijik ngena. Paham maksudnya? Dia menjijikan tapi enak gitu. Zina. Dan seterusnya. Ya, orang bisa saja menamakan segala sesuatu yang haram-haram ini ya dengan bahasa-bahasa tertentu ya untuk mengelabui manusia. Kan begitu. Orang korupsi misalkan, dia kalau WhatsAppan dengan sesamanya yang sama-sama berjamaah korupsi kan pakai bahasa-bahasa kode tuh. Nah begitu, supaya apa? Supaya tidak terendus, supaya tidak terdeteksi, dan demikian seterusnya. Baik, para jamaah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku, ini hadis kedua ya. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. Na'udzubillah. Ya, di Indonesia ini sudah mulai marak apa yang dikatakan dengan istilah kumpul kebo. Nah, ini istilah lain nih dari zina. Apa? Kumpul kebo. Taib. Berarti ya kebo pada berkumpul. Bukan lagi manusia. Apa ikhwan kumpul kebo itu? Ini istilah orang, ya istilah orang. Hakikatnya perzinahan. Apa itu? Ya mereka tinggal bersama satu atap, satu rumah, menjalin hubungan layaknya suami istri, tapi tanpa ikatan pernikahan. Nah, ini sudah mulai marah. Ya, sebagian orang sudah pola pikir syaitan memang, begitu ya. Apa nikah itu? Nikah itu bikin ribet saja. Nikah itu beban. Nikah itu nanti ada buntut, begitu. Kita ngurus diri sendiri saja susah, apalagi ngurus anak, apalagi anaknya sampai 5, sampai 6, sampai 7. Begitu pola pikirnya. Mending kita bareng-bareng aja, tapi tanpa ikatan. Kan bebas. Kamu mau pergi kemana silakan, saya mau pergi kemana silakan. Tapi ketika kita sama-sama butuh, kita bareng. Gitu. Mengerikan para jamaah. Ini zina. Yastahilluna al-hira. Dan di sebagian kalangan yang begini itu sudah biasa. Sudah biasa para jamaah. Ya, terlebih di tempat-tempat wilayah-wilayah yang memang banyak maksiatnya. Begitu ya, banyak maksiatnya. Semoga Allah lindungi negeri ini. Baik, para jamaah. Kemudian akan ada dari umatku beberapa kaum yang juga menghalalkan sutra. Ya, sutra ini maksudnya bagi kaum laki-laki. Kemudian menghalalkan khamr, menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Baik, para jamaah. Untuk kesekian kalinya kita mendengar dan menyaksikan bahwa sebagian dari umat ini telah menghalalkan zina. Telah menghalalkan zina dengan nama nikah mut'ah. Nah, ini juga terjadi ya. Nikah mut'ah seperti perbuatan kaum Rafidhah
atau Syiah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Kemudian kaum Sufi yang telah menghalalkan musik dengan nama musik Islami, nasyid Islami atau yang semisal dengan itu. Mereka pun telah menghalalkan khamar atas nama pengobatan dan kesehatan. Kemudian kita tidak pernah mendapati para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berakidah dengan akidah filsafat atau akidah sufiyah dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Akidah mereka, akidahnya para sahabat adalah akidahnya yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Maka ketika mereka telah sepakat dalam berakidah dengan akidah yang benar, yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya mereka sangat jauh dari akidah jahiliyah yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam kesyirikan seperti syirkul kubur, kesyirikan terkait dengan kuburan. Ya, baik para jamaah. Di masa Nabi, di masa para sahabat, tidak ada orang mengagung-agungkan kuburan. Ya, mereka terdidik ya, oleh wahyu, terdidik oleh Al-Quran dan juga sunnah. Ada nggak riwayatnya Nabi ngadain ritual di kuburan? Ada sekian orang istimewa di masa hidup Nabi yang wafat lebih dulu dari Nabi, ya kan? Khadijah, ibunda Khadijah, barakallahu fiikum. Beberapa sahabat yang dikubur oleh tangan Nabi sendiri. Manusia-manusia yang mulia. Baik para jamaah, yang kalau seandainya itu dibolehkan, kubur mereka lebih layak untuk kemudian diadakan ritual-ritual tertentu di situ. Kalau seandainya itu kebaikan, Nabi pasti mengajarkannya. Ayo kita haulan, ayo kita ritual ini, ritual itu. Ini ada kuburan istri saya Khadijah, ibunda kalian, Ummul Mukminin. Enggak ada cerita, enggak ada riwayatnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah mereka akidah yang bersih, ya. Bersih dari segala macam kesyirikan. Ya seperti syirkul kubur, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat dan berbagai macam takhayul yang dan seterusnya yang banyak sekali yang telah dinafikan oleh Islam, yang dibawa oleh para nabi, dibawa oleh para rasul yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiikum. Baik para jamaah, kita azan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di poin yang ke-94 dan seterusnya. Masih berkaitan dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau berpanjang-panjang terkait dengan keyakinan dan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ikutkan di pembahasan al-iman bir rusul, yakni iman kepada para rasul. Masih banyak poinnya ya. Terakhir nanti di poin 115. Ya, sampai 115-an. Nah, kita baru sampai di poin 94. Berarti masih sekitar 20 poin lagi ya. Insyaallah taala. Baik para jamaah, sebagaimana yang direncanakan, ini sebagai informasi. Insyaallah mulai minggu depan kita akan berselingan pembahasannya ya, supaya ada variasi pembahasan, karena ini kita perjalanan sudah panjang sekali. Mungkin ada 2 tahun ya baru dapat separohnya. Ini kita di halaman 488 ya, kitabnya ada 900 halaman,
lebih, masih ada 400 halaman. Bisa jadi 2 tahun lagi gitu ya. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan. Supaya tidak terlalu monoton, insyaallah nanti kita selingi dengan pembahasan lain. Kita mulai dari pembahasan kutub kecil saja yang ringkas-ringkas. Insyaallah mungkin nanti teman-teman bisa carikan kitabnya yang bisa bahasa Arab. Ya, ada bahasa Arabnya, bisa di-download PDF. Judulnya Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, karya Syekh Ustadz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Itu bukunya singkat saja, ya, terkait dengan beberapa pilar dari pendidikan anak. Kalau tidak salah ada sekitar 8 poin saja, yang versi berbahasa Arabnya ya sekitar 23 sampai 25 halaman saja, ya, dengan format yang ringkas. Dan alhamdulillah kutub ini sudah diterjemahkan. Nanti silakan dicari atau nanti kolektifkan gitu ya, teman-teman. Jadi panitia, ya, nanti terserah lah gimana caranya, dan usahakan nanti di pekan depan hari Selasa malam Rabu usahakan sudah ada kitabnya, ya, sudah ada kitabnya. Yang berbahasa Arab bisa di-download sekarang ada, gitu ya. Ya, yang terjemahan saya lupa itu penerbit mana, gitu. Insya Allah sudah ada terjemahannya. Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. Dan kita mulai dari situ. Itu insya Allah pembahasannya ringkas saja, namun layak untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah ya masing-masing kita ini punya anak, begitu ya, punya anak keturunan yang terkadang mungkin kita belum maksimal di dalam memberikan pendidikan kepada mereka karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan dengan belajar itu ya setidak-tidaknya kita punya bekal poin-poin penting secara garis besar, secara umum tentang beberapa pilar di dalam pendidikan anak. Baik para jamaah. Ya, terlebih kita seorang mudarris, seorang muallim di satu sekolah atau di satu madrasah, ini sangat penting untuk dikaji. Baik para jamaah. Nanti tolong diusahakan ya kitabnya bisa antum miliki, sehingga di pertemuan yang akan datang kita sudah mulai bisa mengkajinya insyaallah taala. Demikian para jamaah. Nanti kalau itu sudah selesai kita ganti kitab yang lain. Insyaallah seputar itu saja ya, seputar keluarga, rumah tangga, seputar anak gitu ya. Supaya menjadi selingan bagi kita, dan kita pilihkan tema itu karena memang banyak masyakil yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga terkait hubungan istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ini sering terjadi kendala-kendala yang terkadang ya kemudian menjadikan seseorang itu futur, ya, menjadikan seseorang futur. Banyak orang bermasalah di rumah tangga, masalah cekcok, ya, gara-gara masalah anak, ya, karena keterbatasan minimnya mereka terhadap ilmu tentang itu, akhirnya menjadikan rumah tangga rusak. Ya, ketika rumah tangga rusak, akhirnya si istrinya futur, suaminya juga ikut futur. Yang jadi korban adalah anak-anaknya. Ini tentu sangat miris sekali. Ya, semoga Allah ya tidak menakdirkan kita seperti itu. Maka di antara ikhtiarnya ya kita belajar hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, dengan muamalah ya antara suami dan istri, orang tua dengan anak dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan. Insyaallah kita mulai minggu depan. Saya nggak bawa bukunya jadi nggak bisa menampilkan contoh. Itu sudah ada berapa ya? Bukan, maksudnya sudah dibeli, ada berapa orang? Oh baik. Nah itu ya kitabnya tolong dikasihkan ke atas. Nah
Model begitu. Jadi buku saku saja kecil, insya Allah mudah dan ringkas untuk kita pelajari. Nanti kita syarah sedikit begitu ya. Baik para jamaah, kita akhiri dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.